Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Ibu guru karyawan SMK Strada 1, dan yang saya sangat hormati Bapak Ibu orang tua murid serta wali murid yang pada pagi hari ini kita bisa berjumpa melalui virtual, di mana sekolah mempunyai agenda forum komunikasi sekolah bersama dengan orang tua, terkhusus untuk siswa-siswi kelas 12. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan atas segala hal yang memang kita bisa rasakan bersama, baik itu di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 maupun juga harapan besar kita semuanya diberikan kesehatan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, dalam kesempatan ini juga kami dari sekolah, saya Pak Sigit sebagai penanggung jawab SMK Strada 1, mohon maaf sekiranya bahwa Forkom ini sedikit terkendala mundur dari agenda sekolah yang sudah di-planningkan. Hal itu diakibatkan karena situasi dan kondisi yang memang tengah terjadi di tengah-tengah kita semuanya, terutama pandemi ini. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini kami coba mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat dan juga harapannya juga Bapak Ibu memberikan masukan kepada kami. Nanti bisa isi Google Form untuk pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada kami. Silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan, dan sekiranya kami mencoba untuk memaparkan apa yang kita akan planningkan dan juga kita akan lakukan, terutama untuk anak-anak kita, khusus kelas 12. Izin share untuk PPT sedikit untuk pembukaan saya. Bapak Ibu, kita masuk dalam Forkom orang tua murid kelas 12 2020. Saya lanjutkan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu wali murid yang belum kenal dengan saya. Nama saya Ignatius Sigit Patmaka, asalnya dari Yogyakarta. Untuk basic saya seorang guru accounting atau seorang guru akuntansi. Dan untuk tahun ini saya diminta untuk bertugas di SMK Strada 1 sebagai kepala sekolah. Sebelumnya saya menjadi kepala sekolah di SMK Strada dan Mogot, Tangerang. Selanjutnya, Bapak Ibu, yang pastinya salam sehat, tetap semangat, kita pasti bisa. Walaupun memang beratnya luar biasa yang kita rasakan bersama-sama, di tengah-tengah pandemi ini kita harus berjuang, yang terutama demi yang terbaik buat anak-anak kita maupun diri kita juga. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai gambaran Bapak Ibu, ini untuk kelulusan tahun depan, ini juga ada beberapa hal yang memang sedikit membedakan, di mana tahun depan kita sudah tidak ada UN. Tetapi ada hal-hal yang sekiranya memang terganjal, terutama untuk yang kelas 12 saat ini, yaitu adalah kelas 12 ini belum melaksanakan PKL. Nanti dari Kajur akan menyampaikan secara teknis, tapi saya akan menyampaikan secara keseluruhan atau secara umum terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa anak itu harus menyelesaikan program pembelajaran pastinya, memiliki nilai sikap baik dan kehadiran minimal 90%. Nah, di sini pastinya hal itu perlu perjuangan dengan situasi dan kondisi. Kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh, terutama baik itu sikap, kedisiplinan, maupun juga kehadiran anak, itu saya sudah benar-benar terapkan itu kepada
anak-anak semuanya melalui wali kelas, aturan yang memang sudah berlaku seperti apa, dan komitmen kita juga seperti apa, itu sudah disampaikan. Harapannya itu menjadikan catatan untuk kita semuanya. Selanjutnya, di sini ada mengikuti kegiatan pengganti PKL, lulus ujian sekolah, menempuh UKK. Nah, di sini yang pertama adalah mengikuti kegiatan pengganti PKL. Dari sekolah mencoba untuk memikirkan bagaimana Bapak Ibu suatu kegiatan yang memang bobotnya itu hampir sama untuk pengganti PKL. Oleh karena itu nanti secara teknis dari Kajur juga akan menyampaikan, tapi setidaknya kami mencoba untuk mencari sebuah sistem di mana nanti setelah UTS ini nanti untuk kelas 12 untuk PJJ-nya saya akan off-kan, tetapi saya akan ganti dengan sebuah kegiatan di mana di situ nanti anak-anak akan mengaplikasikan bentuk lain selain PKL untuk setidaknya sebagai pembelajaran di luar itu harus seperti apa. Saya tidak sendiri, nanti saya akan menggandeng sebuah perusahaan untuk menjadikan anak juga tambahan knowledge untuk belajar, setidaknya nanti anak-anak bisa memaksimalkan dengan situasi dan kondisi saat ini. Bentuk pengganti PKL-nya adalah business plan, nanti anak-anak akan diajarkan oleh sekolah maupun juga perusahaan bagaimana menyusun sebuah business plan dan mengaplikasikan di lapangan. Nanti secara teknis akan disampaikan oleh Kajur. Selanjutnya pastinya nanti tetap ada ujian sekolah dan juga UKK, di mana kita sudah kerjasama dengan LSPP 3, dan juga pastinya rapat Dewan Guru, dan akhirnya anak kita lulus. Itu planning kita bersama Bapak Ibu. Untuk KBM, pastinya KBM masih secara daring, belum bisa secara luring. Ini harapannya kita memaksimalkan baik share knowledge maupun juga kedisiplinan. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah bisa rasakan kalau Bapak Ibu guru kami kadang menyapa anak-anak yang memang belum hadir, dan juga kami juga punya komitmen bersama untuk anak-anak yang sekiranya memang tidak bisa hadir tepat waktu, itu perlakuannya seperti apa. Kita sudah mempunyai sistem yang setidaknya itu bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, kita juga untuk KBM, kita harus secara daring, ini kita mempunyai acuan bahwa ini adalah sesuai dengan arahan dari dinas, terutama dari Suku Dinas Pendidikan DKI Jakarta, untuk rayon Jakarta Pusat 2, dan juga pastinya dari KSP di sini perkumpulan strada yang menjadi naungan kita bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu, walaupun kita secara daring, pembelajaran jarak jauh, kami tetap menempatkan untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu guru, semuanya maksimal semuanya. Jadi jangan khawatir, kami mencoba untuk mencari formula yang terbaik itu seperti apa. Monitoring, kami mulai dari kami sendiri struktural, Bapak Ibu wali kelas, PIC, Bapak Ibu guru mata pelajaran, harapannya kita saling menutup dan saling membantu. Seperti itu. Mungkin itu sedikit improve dari saya, Bapak Ibu. Jadi silakan mari kita berproses bersama, terutama untuk anak-anak kita di kelas 12, nanti proses-proses dalam kurang dari 1 tahun ini kita bisa maksimalkan semuanya. Semoga nanti anak-anak kita di masa-masa yang memang sulit ini tetap menjadi sebuah sumber daya manusia yang siap dalam segala hal, baik itu nanti siap untuk bekerja maupun melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu dari saya, salam sehat semuanya. Nanti kita akan telaah satu persatu, mulai dari kesiswaan, dari kurikulum, dan juga dari Kajur. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya
Vera. Saya sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kurikulum yang ada di SMK Strada 1. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui semua bahwa SMK Strada 1 mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga atau disebut dengan AKL, dan Digital Marketing dan Komunikasi yang sering disebut dengan DMC. Khusus untuk DMC ini baru berjalan beberapa bulan ini, karena tahun ini untuk jurusan DMC ini baru kami launching dan baru ada di kelas 10. Khusus untuk jurusan akuntansi atau AKL, untuk mata pelajaran produktif itu lebih menitik beratkan pada pelajari siklus akuntansi secara penuh dari kelas 10 sampai dengan kelas 12, yang kemudian disempurnakan lagi dengan mata pelajaran produktif, yaitu ada pajak, ada akuntansi keuangan, kemudian ada komputer akuntansi dan komputer kreatif dan kewirausahaan. Untuk struktur kurikulum SMK Strada 1 menggunakan kurikulum K13 revisi, ini yang terbaru ya Bapak Ibu. Untuk struktur kurikulum itu apa? Itu adalah pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, susunan mata pelajarannya seperti apa? Itu seperti ini Bapak Ibu. Bagannya seperti ini adalah struktur kurikulum atau seluruh mata pelajaran yang harus ditempuh oleh putra-putri Bapak Ibu selama 3 tahun. Kurang lebih ada 49 mata pelajaran yang harus ditempuh putra-putri Bapak Ibu semua, mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk mata pelajarannya itu dibagi menjadi 3, ada muatan nasional, ada muatan kewilayahan, dan muatan peminatan kejuruan. Untuk muatan nasional itu ada 6 mata pelajaran, di mana di situ mata pelajaran ini akan diberikan mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Hanya yang untuk sejarah Indonesia hanya diberikan khusus hanya untuk kelas 10. Kemudian dilanjutkan dengan muatan kewilayahan. Untuk muatan kewilayahan ini ada 2 mata pelajaran, di mana untuk seni budaya itu hanya diberikan di kelas 10, sedangkan untuk olahraga hanya diberikan di kelas 10 dan kelas 11. Kelas 12 tidak ada. Kemudian lanjut ke C1 dan C2. Untuk C1 dan C2 ini itu hanya diberikan di kelas 10 saja. Artinya kelas 11 dan kelas 12 tidak ada. Kemudian lanjut ke pelajaran untuk kompetensi keahlian yang C3. Untuk C3 ini ya Bapak Ibu, ada 6 mata pelajaran. Ini diberikan di kelas ini diberikan di kelas 11 dan kelas 12. Jadi hanya di kelas 11 dan kelas 12 saja. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, ini adalah mata pelajaran atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh putra-putri Bapak Ibu. Ada 48 jam atau 48 mata pelajaran yang harus ditempuh putra-putri Bapak Ibu semua.
Kemudian intinya di sini saya sudah sampaikan tadi, susunan struktur kurikulum tadi adalah susunan mata pelajaran yang harus ditempuh putra putri Bapak Ibu selama 3 tahun. Saya lanjut mengenai skor ketuntasan minimal atau SKM. Ini adalah batas minimal nilai kompetensi yang harus dicapai siswa dalam suatu mata pelajaran. Oke, ini adalah susunan mata pelajaran yang tadi ya Bapak Ibu, dengan skor ketuntasan minimal itu 75. Semua mata pelajaran ini minimalnya atau nilai yang harus dicapai putra putri Bapak Ibu untuk seluruh mata pelajaran untuk jurusan AKL ini adalah 75. Oke, sekali lagi ini intinya adalah nilai minimal yang harus diperoleh siswa-siswi dalam setiap mata pelajaran di SMK 1 Trada 1 untuk jurusan akuntansi. Selama pandemi ini pembelajaran kami khususnya di SMK Trada 1 karena dari Dinas Pendidikan dan dari Yayasan masih melarang ada pembelajaran secara tatap muka, maka pembelajaran harus dilaksanakan dengan jarak jauh. Maka selama pandemi COVID-19 ini pembelajaran dalam sehari itu ada 8 jam pertemuan, di mana setiap jam pertemuan ada 35 menit dari pukul 7 sampai pukul 12 dari hari Senin sampai dengan hari Selasa Jumat. Istirahatnya 2 kali selama 10 menit. Jam pembelajaran jarak jauh itu seperti ini ya Bapak Ibu, dari jam pertama, kedua, ketiga, kemudian istirahat 10 menit, dilanjutkan ke 4, 5, 6, kemudian istirahat 10 menit, dan dilanjutkan jam ke-7 dan 8. Ini harus ditempuh atau putra putri Bapak Ibu harus standby dari 7 sampai dengan pukul 12 setiap hari. Media pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang digunakan guru dalam mengajar itu kadang-kadang menggunakan Meet, kemudian Zoom, kemudian Google Form untuk pemberian soal ulangan atau kuis atau tugas, kemudian Quizzes untuk pelatihan soal-soal, kemudian PPT pada saat penjelasan materi, video script dan juga YouTube, dan juga ada screen ometik. Screen ometik ini adalah seperti yang saya gunakan saat ini. Ada PPT yang ditampilkan, kemudian ada performa dari Bapak Ibu yang ada di sudut bawah atau di sudut atas untuk memperjelas materi yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang sering dilakukan oleh Bapak Ibu itu adalah Google Meet dan Zoom. Ini akan sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru untuk lebih bisa memperjelas materi yang diberikan kepada siswa. Maka mohon dukungan dari dukungan dari Bapak Ibu semua untuk putra putri Bapak Ibu bahwa kuota itu ya setidaknya harus disiapkan supaya materi yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru bisa masuk melalui penjelasan melalui tatap muka secara online. Kemudian kedisiplinan dalam menyerahkan tugas dan kedisiplinan dalam ketepatan waktu mengikuti PJJ ini juga dukungan dari orang tua supaya tugas bisa diberikan tepat waktu dan mulai pembelajaran dari pukul 7 sampai pukul 12.
program kegiatan yang dilakukan di SMK 101 adalah program penilaian tengah semester. Ini di bulan semester masih secara online, jadi pengerjaannya masih secara online di rumah. Kemudian program kegiatan selanjutnya adalah PAS di bulan Desember. Kami belum tahu apakah secara online, apakah secara daring karena belum ada keputusan. Maka program ini akan tetap kami lakukan walaupun secara online maupun secara daring. Program berikutnya adalah rekoleksi. Ini di bulan Februari seluruh siswa-siswi harus mengikuti, entah nanti di sekolah atau mungkin nanti di suatu tempat gitu aja, supaya kegiatan keagamaan bisa berlangsung dengan lancar. Program berikutnya adalah ada ujian praktek. Tahun lalu kami masih mengacu pada tahun lalu, itu ada pembuatan kafe, ada seni budaya, ada agama, kemudian ujian praktek bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga olahraga. Program kegiatan berikutnya adalah ujian sekolah. Untuk ujian sekolah ini soal dari Dinas Pendidikan, khususnya dari CP2, tetapi ada juga soal yang dibuat oleh Bapak Ibu sendiri. Kemudian PTS semester genap dilakukan di bulan Maret, bisa dilakukan secara daring atau luring informasi dari kantor pusat. Kemudian program berikutnya adalah ujian produktif atau UKK. Ini adalah untuk mengetahui kompetensi siswa terkait dengan materi yang diterima dari kelas 10 sampai kelas 12. Dilakukan di SMK 101. SMK 101 menggandeng dari LSP 3, dilakukan selama 2 hari, dan untuk mendapatkan sertifikat LSP 3 ini siswa harus mengerjakan 5 kompetensi dengan nilai minimal 75 akan mendapat sertifikat. Jika nilainya di bawah 75, siswa-siswi tetap akan mendapatkan yang namanya skill passport, bukan sertifikat. Kemudian mengenai pengumuman kelulusan, kami akan informasikan di bulan Mei. Ini dapat diakses oleh putra-putri Bapak Ibu sendiri melalui internet. Untuk mengetahui lulus atau tidaknya itu tidak perlu datang ke sekolah, tetapi melalui internet saja bisa diakses. Tetapi untuk surat kelulusan ini harus diambil oleh siswa-siswi untuk atau terkait dengan penggunaan untuk data kuliah atau untuk data untuk bekerja sebelum ijazah itu keluar. Kemudian cap 3 jari dan rapot ini kami berikan di bulan September dengan syarat dengan SPP dan uang pangkal. Mohon menjadi perhatian ya Bapak Ibu, nanti untuk pelunasan SPP dan uang pangkal. Diagendakan ini akan ada paket jatah dari dinas, kami juga dari pihak sekolah. Yang terakhir, mohon dukungan dari Bapak Ibu semua bahwa siswa-siswi akan melakukan pembelajaran jarak jauh atas dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Saya berharap sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran JJ putra putri Bapak Ibu semua berlangsung dengan lancar dan mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih. Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Salam jumpa lagi dengan saya Ibu Helga, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Semoga hari ini Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat.
sehingga bisa menyimak dan memperhatikan forkom kita sampai selesai. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan, khususnya untuk kelas 12. Dan saya menyorotinya dalam hal kedisiplinan. Bapak Ibu, hampir 3 bulan anak kita melaksanakan pembelajaran dari rumah atau biasa disebut dengan home learning, pembelajaran jarak jauh. Dan selama hampir 3 bulan ini juga saya memonitoring kedisiplinan anak-anak. 2 yang saya cermati dan 2 hal yang kami perhatikan. Salah satunya adalah mengikuti PJJ tidak tepat waktu, dan yang kedua, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru telat dikumpulkan dan bahkan sampai saat ini pun ada yang belum mengumpulkannya. Dari 2 hal tersebut, saya mencari tahu penyebab dari masalah tersebut. Saya cari informasinya dari orang tua, melalui anak murid, melalui guru bidang studi, dan bahkan saya bertanya kepada teman-temannya dan wali kelas terutama. Hasilnya ternyata adalah 1. Situasi atau keadaan di rumah relatif kurang perhatian. Ini kalau saya ambil survei adalah nomor 1. Survei yang kedua adalah terlambat atau tidak hadirnya di PJJ tanpa keterangan dan orang tua tidak tahu. Disebabkan karena apa orang tua tidak tahu? Kami menyadari karena situasi COVID ini membuat segala sesuatunya berubah. Yang orang tua biasanya bekerja berangkat pagi pulang sore, saat ini kemungkinan besar adalah orang tua tidak pergi kantor atau tidak bekerja. Bahkan beralih profesi. Dan saya lihat banyak orang tua yang bekerja untuk online. Lalu yang ketiga, sudah tahu anaknya dalam taraf daya tangkapnya kurang, tetapi malas untuk mengulang atau tidak rutin untuk belajar. Lalu kita lihat lagi, terlalu banyak main HP, main game, chatting dengan temannya, biasanya browsing, itu kendala salah satunya. Lalu kuota tidak cukup. Nah, kami ini sangat menyadari ini dan kami tidak terlalu permasalahkan hal itu. Karena kami tahu faktor ekonomi itu adalah penentu untuk bisa beli atau tidaknya kuota ini. Lalu sering ketiduran saat PJJ karena tidur kemalaman. Ya ini penyebabnya. Yang harusnya anak-anak dalam keadaan normal itu tidur jam 9, sekarang malah tidurnya pagi. Jam 1, jam 2. Kenapa? Karena asik main HP, main game dengan teman, karena bebas. Besok sekolah tidak berangkat, tapi belajarnya dari rumah. Akhirnya ya saat PJJ berlangsung, anak-anak akhirnya tertidur. Kenapa? Karena guru tidak melihat mereka. Orang tua pun tidak melihat seperti itu. Lalu anak biasanya minder untuk bertanya kepada gurunya atau temannya. Itu biasanya bawaan atau sifat dari anaknya sendiri. Nah, untuk anak-anak kita yang sudah kelas 12, mohon bantuannya sama mama papa semua yang ada di rumah. Berikan kekuatan sama mereka untuk mereka berani untuk bertanya. Karena memang PJJ ini kendalanya sangat besar. Saya tahu anak yang belajar normal saja untuk bertanya susah, apalagi dalam keadaan seperti ini. Mau bertanya mereka bingung, apa yang mau ditanyakan, orang saya saja tidak mengerti. Seperti itu. Biasanya anak-anak mengalami dilema dan mengalami stuck seperti ini. Lalu kita lihat lagi. Dari hal-hal faktor yang saya sebutkan tadi, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan bersama anak. Jadi mama dan papa nggak perlu harus tarik urat kepada anak, tetapi ya minta anak untuk membuat
membuat peraturan dia sendiri, tetapi sesuai dengan monitoring kita. Karena kalau mereka sudah membuat kesepakatan, mereka yang membuat, ya mereka yang harus menjalankan itu. Kalau mereka sempat melanggar, ya buat apa dibuat kesepakatan? Ajak mereka untuk berpikir dewasa dan belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi, buat jadwal belajar dengan sungguh-sungguh, baru rutin dilakukan, itu adalah salah satu kesepakatan. Lalu selanjutnya, mama papa juga harus memberikan pengertian dulu kepada anak-anak. Pengertian belajar itu apa sih sebenarnya? Kalau mereka belajar ingin menjadi orang sukses, belajar untuk menjadi bisa dan mampu, ya berarti mereka harus bisa untuk mengulang pelajaran hari ini, ya kan? Lalu mempersiapkan pelajaran esok. Dua hal inilah yang harus kita buat kepada anak supaya mereka mau melakukan itu. Karena namanya mengulang pembelajaran aja, kenapa saya minta untuk diulang? Ya, pembelajarannya dalam keadaan normal saja kita daya tangkap kita kurang, bagaimana dalam hal PJJ? Pasti daya tangkapnya jauh lebih tidak mengerti lagi. Istilahnya jauh lebih tidak mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Lalu persiapan untuk pelajaran besok. Kita tahu nih besok akan ada matematika. Pembahasannya apa? Kemarin waktu dapat tugas saya nggak ngerti. Saya besok mau menanyakan ini. Itulah salah satu bentuk persiapan untuk pembelajaran besok. Lalu kita lihat lagi. Dari yang kita perbincangkan dengan anak, tidak lupa juga di dalam setiap nasihat, kita harus memberikan kepada mereka motivasi. Katakan kepada mereka, jangan pernah pantang menyerah. Lalu lakukanlah dengan kejujuran. Hormat dan santunlah kepada guru dan kepada orang tua khususnya. Karena memang kemampuan kita, kecerdasan kita dengan orang lain itu berbeda. Tetapi yang namanya kualitas kepandaian itu semuanya pasti sama, tergantung bagaimana cara kita mengolahnya dan mengasahnya. Lalu kita lihat lagi, anak yang tahu dia merasa kurang, kasih tahu kepada anak kita. Berani bertanya. Bagaimanapun juga harus berani bertanya kepada guru. Takut dimarahin. Gak mungkin guru akan memarahi kalian kalau memang kalian benar-benar tidak mengerti. Katakan seperti itu kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Buat mereka selalu menjadi mengerti, punya keberanian, ya ada rasa optimis. Dan jangan lupa, Mama Papa ajak mereka juga untuk rajin berdoa. Bukan hanya mereka, loh Mama Papa yang berdoa, Mama Papa juga sekali-sekali ajak kita bersama-sama dalam satu keluarga berdoa bersama. Ucapkan syukur atas limpahan rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu indah loh. Nilainya itu tidak ternilai loh harganya. Kenapa? Kebersamaan dalam suatu persekutuan doa di dalam keluarga itu paling indah dan paling besar sekali berkatnya dari Tuhan. Lalu Mama Papa perhatikan juga ya, melalui PJJ ini selalu katakan kepada anak-anak, kita tetap harus bersyukur. Karena jauh dari kita masih banyak orang yang menderita. Katakan seperti itu. Baru anak-anak kita juga perlu diketahui, Mama Papa, mereka butuh perhatian dari kita. Hal yang paling sederhana itu sangat berarti buat mereka. Seperti apa? Ya kita lihat. Bangunkan mereka. Katakan, jangan terlambat ya sayang untuk PJJ hari ini. Kalau kamu datang PJJ terlambat, nggak mungkin kan uang sekolah kita dikurangin. Katakan seperti itu. Lalu minta mereka juga bangun lebih awal. Bangun lebih awal nggak rugi kok. Karena kenapa? Justru badan kita lebih sehat, lebih kuat. Ya kan? Rezeki kita bahkan berkelimpahan kok. Orang yang bangun pagi daripada bangun yang siang. Lalu Mama Papa juga ingat, belajar tetap harus didampingi. Jangan mentang-mentang anak sudah 12, udah kelas 12, Mama Papa menganggap mereka udah dewasa, udah bisa kerja sendiri, belajar sendiri. Tidak, dampingi saja dan dilihat apakah mereka belajar dengan baik, ataukah mereka ada kendala.
Jadi kalau misalnya belajar bersama dengan anak pun, mama papa kan bisa lihat, oh kekurangannya anak saya dalam hal ini. Kalau anak tidak berani berkomunikasi, nanti orang tua bisa berkomunikasi dengan wali kelas. Lalu lihat juga mama papa, di masa pandemik ini minta anak-anak tetap di rumah untuk menjaga kesehatan. Jangan pergi dengan temannya naik motor, kongko, janjian nongkrong di mall atau apa. Hati-hati mama papa, anak murid kita SMK Strada 1, ada yang pergi dengan temannya kecelakaan naik motor. Jadi tolong diperhatikan. Hidup kita sudah susah, jangan ditambah lagi dengan kesusahan. Katakan itu kepada mereka. Lalu mama papa perhatikan juga ya, untuk setiap harinya ingat, katakan sama mereka jangan lupa absen, absen. Karena keabsenan itu adalah laporan kami kepada pemerintah, dinas pendidikan. Anak ini rajin atau tidak, itu bisa terekod di dalam pemberitahuan dari kami yang kami kirim kepada pihak dinas. Lalu, saat PJJ juga, mohon maaf nih mama papa, sekolah tetap berjalan, hanya tempatnya yang berbeda. Jadi, saat PJJ, anak-anak tetap harus menggunakan seragam sekolah, sesuai dengan aturan yang benar, rapi dan sopan. Pakai ikat pinggang, ya rambutnya harus disisir, bajunya harus digosok, jangan berkusut-kusut ria. Tolong diperhatikan itu. Lalu bantu mereka untuk mengecek tugas PR dan yang akan diserahkan setiap harinya. Ajak mereka untuk tekun belajar. Kalau mereka tidak bisa belajar secara mandiri, ajak mereka belajar secara kelompok. Rajin bertanya. Belajar kelompok by daring kan bisa. Kenapa? Saya katakan karena di grup WhatsApp sendiri aja, kalau kita mau komunikasi video call, itu bisa sampai 8 orang kok. Lalu kita lihat lagi. Larangan keras untuk membolos sekolah. Absen tanpa keterangan dalam PJJ ini. Tolong mama papa jangan dibuat ambil kesempatan dalam kesempitan. Anak-anak tetap harus sekolah. Jika mereka mau izin, lihat dulu. Kalau memang itu sangat-sangat mendesak dan memang anak itu harus pergi, oke. Tapi kalau masih bisa ditunggu sampai mereka selesai PJJ jam 12, lakukan itu. Jadi mereka tidak harus meninggalkan pembelajaran jarak jauh mereka. Selalu cek agar anak-anak kita mengikuti PJJ tepat waktu. Lihat, mereka tepat waktu nggak masuk ke pembelajarannya. Anak kita bagaimana? Seperti itu. Mari selalu kita pastikan bahwa anak-anak kita rajin mengulang pelajaran dan mempersiapkan pelajaran esok. Kita juga harus memastikan anak-anak kita tidur dan makan tepat waktu secara teratur, agar tidak absen di sekolah dan selalu sehat. Lalu, perlu mama dan papa ketahui, mekanisme pembinaan untuk pelanggaran di SMK Strada 1 ini adalah teguran lisan 1 dan 2. Pertama itu dari wali kelas, kedua dari BK bimbingan konseling, ketiga dari ke bidang kesiswaan, lalu nanti kita buat surat peringatan 1, yaitu langsung kepada orang tua. Jadi nanti orang tua akan ingat itu kesalahan anak itu seperti apa. Peringatan kedua, peringatan ketiga, dan akhirnya dikembalikan ke orang tua jika tidak ada perubahan. Lalu mama papa, saya mengingatkan kembali nih, mohon bantuannya untuk membayar uang sekolah tepat waktu. Ya, kita ini melatih anak didik kita untuk disiplin, berarti mama papa juga harus disiplin. Kalau memang keadaan ekonomi belum siap untuk membayar SPP, tolong komunikasikan kepada wali kelas. Pak, Bu, saya belum bisa bayar SPP saat ini, dikarenakan saya belum punya uang. Papanya seperti ini, mamanya begini. Katakan seperti itu. Lalu, uang sekolah mohon selalu disetor ke rekening BRI sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Bermasalah dengan uang pangkal dan uang sekolah, itu dapat mengganggu ketenangan belajar anak kita. Bapak Ibu, SMK Strada 1 akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak Bapak Ibu semua.
dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini, melalui berbagai macam evaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam hal pengajaran. Ini semua kami lakukan demi kebaikan anak-anak Bapak Ibu, agar nanti saat mereka lulus bisa menghasilkan nilai-nilai yang baik dan karakteristik yang terbaik pula. Dan Bapak Ibu perlu ketahui, penambahan sarana dan prasarana SMK Strada 1. Salah satunya adalah tempat untuk cuci tangan. Posisinya ada di depan ruang guru, di depan kelas 12D, dan akses masuk pintu masuk dari arah pos security. Ini adalah gedung kita, dan ini adalah lapangan baru kita, yang awalnya adalah konblok, dan sekarang sudah di floor. Sehingga saat nanti anak-anak Bapak Ibu masuk sekolah bisa menggunakannya semaksimal mungkin untuk mereka berolahraga. Ini adalah lapangan kita, dan kita lihat bunga-bunga atau pohon-pohonnya sudah mulai menghijau dan membuat tampilan sekolah kita menjadi lebih subur dan terlihat lebih indah dan asri. Ini adalah meja resepsionis, di mana nanti di meja inilah diproses berbagai macam yang namanya tamu, orang tua murid datang, rekan usaha kita, anak-anak yang terlambat, anak-anak yang sakit, dan anak-anak yang memerlukan informasi tentang SMK Strada 1. Semua akan berpusat di resepsionis ini. Bapak Ibu, hampir 3 bulan ini kegiatan ekstrakurikuler kita tidak berjalan. Tetapi tidak perlu khawatir, setelah ujian mid semester nanti, kegiatan ekstrakurikuler akan kita laksanakan kembali. Kegiatan yang bisa kita laksanakan dalam hal daring salah satunya adalah untuk kelas 10 adalah pramuka. Kita akan lakukan secara daring dan itu akan dilaksanakan di bulan Oktober. Untuk Bina Iman, kelas 10, 11, dan kelas 12 akan kita laksanakan juga di bulan Oktober. Kegiatan ekstrakurikuler Bina Iman ini juga akan kita lakukan dengan daring. Ini adalah institusi pasangan kita, di mana kita bekerja sama dengan BCA dan bekerja sama dengan UBM. BCA, informasi secara singkat yang perlu Bapak ketahui atau Ibu ketahui adalah di mana BCA membuka lapangan seluas-luasnya untuk menerima pendidikan BCA, di mana yang biasa kita sebut dengan PPA BCA. Jika anak-anak Bapak Ibu lolos dalam hal tes seleksi di BCA, anak-anak Bapak Ibu akan disekolahkan selama 3 tahun. Program ini yang disebut adalah PPA BCA. Mereka akan bekerja dan dapat menerima ilmu di tempat BCA juga. Jadi nggak usah khawatir, mereka setelah lulus dari pembelajaran, mereka bisa bekerja secara BCA. Tetapi jika mereka tidak mau mengabdi di BCA, mereka boleh melamar ke perusahaan atau ke bank yang lain. Lalu UBM. Di UBM juga kita bekerja sama sudah cukup lama. Perguruan tinggi ini pun memberikan fasilitas di mana kemudahan-kemudahan kepada anak-anak SMK Strada 1 untuk mendapatkan beasiswa, baik 50%, 75%, dan bahkan 100% untuk uang pangkal atau uang masuknya. TSM juga demikian, anak-anak murid kita banyak yang masuk TSM dengan mendapatkan beasiswa, baik beasiswa 50%, 75%, dan bahkan 100% selama 4 tahun tanpa mengeluarkan biaya sesen pun. Lalu kita juga bekerja sama dengan Atmajaya, sama mereka juga memberikan beasiswa-beasiswa. Quikianji dan Kalbis juga demikian, mereka juga memberikan beasiswa-beasiswa. Selain mereka juga, kita juga kerjasama dengan PPM. Kita juga bekerja sama dengan yang namanya Sekolah Tinggi Bisnis Nusantara.
kita juga bekerja sama dengan IBN, kita bekerja sama dengan GSFM, dan beberapa perguruan tinggi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sangat-sangat banyak. Lalu Mama dan Papa nggak usah khawatir, kita juga kerjasama dengan dunia usaha, di mana anak-anak Bapak Ibu kalau tidak kuliah, mereka bisa langsung bekerja. Salah satunya adalah kita kerjasama dengan Indo Grosir Group, kita kerjasama dengan mereka. Kita juga kerjasama dengan Chemtower, perusahaan yang ada di Kemayoran. Kita juga bekerja sama dengan Royal Progress Group, baik rumah sakitnya, baik perumahannya atau propertinya, dan perusahaan bergerak di bidang garmennya. Lalu kita juga kerjasama dengan perusahaan konsultan keuangan, di mana anak-anak kita banyak yang masuk di konsultan keuangan. Salah satunya ada di grupnya Hermawan, grupnya yang ada di Jalan Lautse juga kita juga kerjasama. Lalu Bapak Ibu, apa yang sudah saya sampaikan, hendaklah kita bisa bekerja sama untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita tercinta demi sukses dan masa depan mereka. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf karena selama saya menjelaskan ini mungkin ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari saya dan kami semua, para Bapak Ibu guru, untuk Ibu, Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi. Kami ucapkan kepada Bapak Ibu, orang tua murid kelas 12. Perkenalkan, saya Bu Eni, Ketua Jurusan Akuntansi di SMK Strada 1. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama yaitu mengenai PKL. Bapak Ibu, untuk praktek kerja lapangan atau PKL atau biasa juga disebut prakerin, ini adalah program yang biasa diadakan di SMK. Ini adalah bentuk kita belajar bekerja di dunia usaha atau di dunia industri. Apa sih yang dimaksud dengan PKL atau prakerin itu? PKL atau prakerin merupakan kegiatan pendidikan yang wajib diikuti oleh siswa-siswi SMK, pelatihan dan pembelajaran yang dilaksanakan di dunia industri atau di dunia kerja, dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi SMK dengan kompetensi atau kemampuan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya prakerin ini adalah wajib untuk anak-anak SMK. Nah, karena situasi pandemi seperti yang kita semua tahu dan sampai sekarang belum berakhir, maka untuk sementara di tahun ajaran 2020-2021, kegiatan prakerin atau PKL dengan sangat berat hati maka kita batalkan. Nah, sebagai penggantinya itu adalah akan kita ganti dengan business plan. Bapak Ibu, untuk rangkaian program PKL itu sudah kita tempuh dari pengajuan permohonan, kemudian surat balasan, kemudian waktunya, guru pembimbing, semua sudah siap. Untuk pengajuan surat PKL yang pertama dilakukan bulan Juni dan bulan Juli. Tetapi karena situasi masih pandemi, maka saya reschedule, saya menghubungi semua perusahaan, kemudian saya juga mengirimkan surat
bahwa PKL akan kita geser ke bulan September dan Oktober. Dengan harapan bulan September dan Oktober situasi sudah membaik. Tapi Bapak Ibu, situasi masih sangat memprihatinkan dan di Jakarta wabah pandemi ini masih di mana-mana dalam zona merah. Kita dari pihak sekolah juga sangat khawatir jika nanti ada dilakukan PKL malah muncul klaster terbaru. Ketika saya menghubungi beberapa perusahaan juga menyampaikan kalau untuk tahun ini dari beberapa perusahaan itu memang tidak menerima anak PKL dulu karena situasi pandemi yang seperti ini. Nah, sebagai gantinya untuk PKL, maka akan kita ganti dengan business plan. Apa sih yang dimaksud dengan business plan itu? Business plan merupakan kegiatan pengganti prakerin karena pandemi COVID-19 yang masih tinggi. Nah, business plan merupakan rencana sebuah bisnis serta alasannya sehingga bisnis tersebut tercapai. Nah, nanti untuk business plan, kita planningkan supaya ini tidak mundur lagi. Untuk waktu pelaksanaannya nanti akan kita adakan sesudah pembagian rapot mid semester, yaitu tanggal 12 Oktober sampai dengan 12 November 2020. Kemudian nanti yang akan dikerjakan anak-anak, yang pertama adalah menyusun proposal. Yang kedua, melakukan kegiatan business plan. Business plan itu adalah nanti akan menjual suatu produk. Kemudian yang ketiga adalah laporan. Laporan nanti akan dikumpulkan ke guru pembimbing tanggal 16 November 2020. Kemudian dari proposal, hasil penjualan, kemudian laporan itu yang akan kita nilai sebagai pengganti PKL. Nah, kegiatannya di sana ya Bapak Ibu, penyusun proposal, penjualan produk, dan laporan kegiatan. Kemudian untuk bisnis plan ini dilakukan secara individu, karena situasi seperti ini di mana-mana masih zona merah, maka untuk bisnis plan dilakukan secara individu. Nah, Bapak Ibu, di SMK selain prakerin, kita juga akan melakukan yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi kejuruan atau biasa kita sebut sebagai UKK. UKK merupakan tujuan akhir dari pembelajaran akuntansi secara keseluruhan. Yang kita pelajari dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, nanti akan kita ujikan di kelas 12. Materinya adalah materi semua yang sudah kita pelajari. Uji kompetensi atau UKK ini direncanakan di bulan April. Mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi ini segera berakhir ya Bapak Ibu, sehingga rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik. Semoga bulan April kita bisa menyelenggarakan UKK. Kemudian penyelenggara UKK itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi 3. Apa sih itu Lembaga Sertifikasi Profesi 3 atau disebut LSP 3? LSP 3 adalah pihak penguji yang berasal dari perusahaan. Nah, nanti yang menguji karena dari perusahaan, maka yang menyusun soal, yang menguji semua dilakukan oleh pihak luar. Dan ini hasilnya sangat valid. Nah, penguji ini bisa berasal dari berbagai macam daerah Bapak Ibu. Pernah kita diuji dari Kalimantan, pernah diuji dari Jawa Tengah, kemudian pernah diuji dari Aceh, kemudian pernah diuji dari Tegal, dari Semarang, dan dari Jogja. Kita sudah 2 kali menyelenggarakan UKK yang diselenggarakan oleh LSP 3. Nah, nanti penyelenggaranya adalah kerjasama antara SMK Sutradara 1 dengan LSP 3. Kemudian pada saat nanti mengikuti UKK,
Bagi peserta didik yang nilainya di atas 75, maka akan mendapatkan sertifikasi dari LSP 3. Sementara yang nilainya kurang dari 75, maka akan mendapatkan skill paspor. Untuk materi yang akan diujikan pada saat UKK, yang pertama adalah mengelola jurnal. Nanti mudah-mudahan di bulan Januari sudah selesai, nanti akan saya pakai untuk gembleng materi-materi yang akan diujikan. Kemudian yang berikutnya memproses buku besar, kemudian menyusun laporan keuangan, kemudian keselamatan lingkungan kerja, ini soalnya berupa teori, kemudian profesional dalam bekerja, ini juga soalnya teori. Nanti akan saya berikan semua materi yang akan dipakai buat UKK. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa membuka sesi tanya jawab di sini. Nanti kalau misalnya ada yang nggak jelas bisa komunikasi melalui wali kelas. Sekian dari saya, atas perhatiannya kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid yang kami hormati. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semoga tetap dalam keadaan baik, tetap dalam keadaan sehat, penuh berkat. Dan semoga kita sekalian hari ini tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir bersama kami walaupun dilakukan secara virtual mengingat masih diberlakukannya PSBB akibat adanya pandemi COVID-19 ya. Tapi semoga tidak mengurangi informasi yang kami sampaikan ini bisa ditangkap dengan baik. Baik, saya Ibu Lucia Pramunarti, wali kelas 12C. Saya mewakili Bapak Ibu wali kelas yang lainnya untuk bisa hadir bersama Bapak Ibu sekalian dalam forum komunikasi orang tua murid kelas 12. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi kami menggarisbawahi ada 3 poin penting yang terkait dengan kondisi siswa, terkait masa pembelajaran jarak jauh dalam kurun waktu hampir mid semester ini. Nah, Bapak Ibu, 3 hal itu, yang pertama tentang masalah kedisiplinan. Kami menganggap bahwa ada beberapa anak yang masih kurang disiplin dalam hal kehadiran setiap harinya. Maksudnya apa? Pembelajaran jarak jauh itu dimulai pada pukul 7 pagi. Tetapi masih ada juga yang terlambat untuk hadir absen kelas, kemudian untuk hadir di pelajaran guru yang mengajar di jam pertama. Ada kalanya sudah absen untuk kelas, maksud saya untuk presensi kelas. Tapi kemudian siswa ini tidur lagi. Nah, tidur lagi sampai siang, jam 8 baru bangun. Udah ketinggalan itu di jam pembelajaran pertama. Maka dari itu, mohon bantuan dan peran serta secara aktif Bapak Ibu orang tua di rumah untuk tetap memantau anak-anak kita ini. Mereka udah bangun, ya terus udah bangun, ya terus bagaimana kalau udah bangun absen udah tidur lagi? Tidak seperti itu. Karena apa? Ketika di jam pertama guru bidang studi mengajar dan tidak melihat anak itu ada, maka guru ini yang akan menghubungi Bapak Ibu wali kelas untuk mencari anak-anaknya. Nah, celakanya kami wali kelas itu tidak bersama di rumah dengan anak-anak. Kami membangunkan, menelpon, padahal di rumah anak-anak bersama orang tuanya. Nah, ini aneh. Nah, maka sekali lagi kami mohon peran aktif Bapak Ibu untuk tetap mengawal anak-anak ini, sekalipun itu belajarnya di rumah. Lalu yang kedua, tentang penampilan anak-anak. Memang ya, pembelajaran dilakukan di rumah, tetapi bukan kemudian anak-anak tidak berpenampilan baik, rapih. Ada kalanya kami melakukan dengan jimit tatap muka secara langsung. Itu anak-anak baru bangun tidur langsung gini. Nah, padahal kami menghendaki kalau tatap muka ya sekali-sekali kita berpenampilan bersih, berpenampilan rapi. Tapi yang terjadi, pakai seragam tidak sisiran. Wajahnya masih kucel-kucel seperti itu. Nah, maka tetap kita kontrol anak-anak. Rambut itu udah banyak anak-anak yang kemarin saya tegur, tetapi masih saja juga nggak bergeming untuk potong rambut.
Saya nggak bisa ngejar-ngejar terus. Maka siapa yang berperan? Orang tua lagi yang di rumah. Ya Bapak Ibu ya, maka tolong tetap untuk mengawal anak-anak ini. Karena kami yang di rumah ini, guru-guru ini tidak bisa langsung ngejar-ngejar terus. Maka berperan orang tua. Kami mohon sekali lagi bantuan Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga itu tentang nilai. Masih ada beberapa anak yang kurang dalam pengumpulan tugas-tugas. Jadi ketinggalan, tidak ikut dan sebagainya, tapi tidak mengejar. Nah, ini juga akan menjadi kesulitan bagi anak-anak itu sendiri karena nilainya kurang. Kami sudah berusaha untuk maksimal untuk minta dan sebagainya, tapi masih saja ada yang masih ketinggalan dan sebagainya. Ini masih bisa dikejar. Maka tetap juga Bapak Ibu sekalian di rumah memonitor nilai anak-anak bagaimana. Yang apabila ada hal-hal yang terkait dengan masing-masing kelas itu mempunyai grup orang tua murid. Jadi apabila Bapak Ibu wali kelas menginformasikan segala sesuatu, kami juga informasikan melalui grup orang tua murid. Dan apabila Bapak Ibu orang tua ingin menyampaikan segala sesuatu yang bersifat umum, boleh menyampaikan melalui grup ini. Terkait dengan keadaan anak-anak, silahkan menyampaikan, baik secara japri langsung maupun melalui grup orang tua murid. Harapan kami walaupun pembelajaran dilakukan jarak jauh tidak mengurangi esensi dari nilai-nilai, penanaman nilai-nilai maupun karakter yang selama ini sudah kami pegang, kami berikan kepada anak-anak SMK Strada 1. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Apabila ada hal-hal yang masih kurang, silahkan Bapak Ibu menghubungi Bapak Ibu wali kelas yang lainnya sesuai dengan kelas masing-masing. Harapannya kita bisa mengantar anak-anak pada tingkat kelulusan di tahun pelajaran 2020-2021 sekaligus sekalipun masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Semoga anak-anak kita semuanya nanti tetap bisa mencapai masa depan yang lebih baik, berhasil semuanya, berkat juga kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, atas nama wali kelas 12, saya Ibu Lucia Pramunarti, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akan berjumpa kembali apabila nanti ada panggilan ataupun ada pertemuan secara khusus kalau pandemi sudah berakhir saja. Untuk sementara kita masih melakukan seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, selamat pagi.